Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita masih bisa berjumpa kembali di mata pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan belajar di materi tentang ayat pilihan yang mana pada Al-Quran surat Al-Mutaffifin dan Al-Ma'un yang membahas tentang jujur dalam muamalah. Baik sobat semuanya, kita akan belajar materi tersebut dengan cara jigsaw learning. Bagaimana itu jigsaw learning? Mari kita simak bersama di pelajaran kali ini. Baik sobat semuanya, sebelum kita ke materinya, perlu kita ketahui dulu bagaimana cara belajarnya terlebih dahulu. Untuk kali ini kita belajar dengan cara jigsaw learning. Apa itu jigsaw learning? Jigsaw learning adalah pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya, lalu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. Jadi dimaksudkan di sini siswa ditekankan untuk belajar secara kelompok. Kemudian mereka itu ditugasi dengan sesuai tanggung jawabnya untuk memahami materi tersebut. Kemudian setelah pemahaman tersebut nanti disampaikan atas pemahaman materi yang diterimanya. Kemudian apa itu kelebihan dari pembelajaran dalam jigsaw learning itu? Jigsaw learning itu banyak sekali kelebihannya. Yang pertama ada siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Jadi di situ memang ditekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan berkelompok. Kemudian yang kedua, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam forum diskusinya per kelompok kecil itu, siswa yang lemah juga bisa dapat aktif bersama teman-temannya dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, menerapkan bimbingan sesama teman, yaitu bisa saling tukar pikiran sesama teman. Yang paham bisa memberikan pencerahan kepada yang belum paham dan begitu sebaliknya. Kemudian yang keempat, ada penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. Jadi karena memang dalam kelompok tidak ada yang memihak antara yang pintar dan yang kaya, yang pintar dan yang kurang pintar, kurang pintar itu disatukan bersama, tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Kemudian sikap apatis berkurang, yang kelima itu. Karena memang dalam kelompok kadang ada dibagi oleh gurunya, kadang ada diacak, jadi memang tidak ada rasa apatis atau saling memihak. Kemudian yang keenam, setiap siswa saling mengisi satu sama lain, jadi bisa berperan aktif dalam kelompoknya, bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat. Kemudian yang terakhir ada metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Setelah itu bagaimana dalam penerapan dalam materi ini siswa itu bagaimana yang dikerjakan? Yang pertama ada proses mengamati. Peserta didik diajak mengamati karena di materi ini ada ayat pilihan, yaitu Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surat Al-An'am ayat 152, yaitu tentang jujur dalam muamalah. Jadi itu
peserta didik menyimak bersama dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua, ada proses menanya, yaitu bagaimana memotivasi peserta didik. Guru itu bisa memotivasi atas yang dilihat tadi itu supaya menggugah mereka untuk rasa ingin tahunya. Itu yang pertama, ada misalnya guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai pengamatan ayat. Misalnya bagaimana cara membaca ayat tersebut dengan baik dan benar. Kemudian apa yang terkandung dalam ayat tersebut dan begitu sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah proses bertanya, peserta didik diminta untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku pegangan yang dibagikan. Jadi sudah ada materi yang tersedia, tinggal peserta didik bisa menemukan apa yang ditanyakan dalam materi itu. Kemudian yang ketiga, prosesnya mengumpulkan informasi. Informasi di sini adalah tugas seorang guru, yang mana guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi, yaitu nanti yang didiskusikan itu apa dan nanti yang dipermasalahan dalam diskusi itu apa. Misalnya itu ada tajwid dan makhrajul huruf yang terkandung, kemudian makna yang tersirat, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada membagi kelas menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok memilih 1 orang sebagai ketua kelompok dan 1 orang sebagai juru bicara. Dan setelah dibagi kelompok, kemudian setiap kelompok mendapat 1 materi yang diberikan oleh guru secara acak untuk didiskusikan. Jadi setelah dibagi kelompok itu, kemudian dikasih materi yang dipersiapkan gurunya, kemudian siswa tersebut bisa berdiskusi bersama, menemukan hasil dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, prosesnya ada mengasosiasi, yaitu percobaan, yaitu juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Jadi itu mengetes peserta didik itu apakah sudah paham atau belum untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua, ada guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan materi yang telah diberikan. Kegiatan tersebut berlangsung keempat kelompok berlanjut. Kemudian yang proses terakhir ada mengkomunikasikan. Itu bisa dengan guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan materi yang telah diberikan. Kegiatan ini berlangsung sampai keempat kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian guru memberikan feedback atau memberi penguatan materi yang dibahas itu sebaiknya seperti apa. Kiranya itu di pembelajaran secara jigsaw learning dalam materi Al-Quran surat Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am tentang jujur dan muamalah. Begitu. Terima kasih atas perhatian sobat semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.